kasih untuk pelayanan Bapak Diaken Renner sekeluarga, boleh menjadi satu berkat, satu kesaksian bagi kita ya, isi rumah melayani Tuhan. Di saat yang berbahagia ini, ya sungguh berbahagia bisa kumpul dengan orang-orang kudus dalam tubuh Kristus, berjemaat, satu kebahagiaan, mendengarkan firman Tuhan dalam surat Yohanes, ya 2 Yohanes pasal 1, 2 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama 2 Yohanes pasal 1 ayat pertama sampai yang ketiga. Dalam perjanjian baru di paling belakang ya. Mari kita membaca 2-3 ya. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Pastikan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, satu berkat yang besar tentunya untuk setiap kami yang membuka hati kami, yang merespon dengan sungguh-sungguh sebagaimana firman-Mu berkata, barang siapa yang lapar dan haus akan kebenaran maka akan dipuaskan. Ya Tuhan, tolonglah kami manusia penuh dengan kelemahan, biar Tuhan menambah-nambahkan hikmat agar kami bisa mengerti sebaik-baiknya, memberikan kekuatan, memberikan kebugaran agar kami tetap bisa konsentrasi, dan Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang kami terima hari ini. Dan inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Surat Yohanes yang kedua ditulis oleh Rasul Kasih. Ya. Murid yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus adalah Rasul Yohanes. Kalau ada perjamuan makan bersama, Rasul Yohanes bukan hanya duduknya dekat dengan Yesus, dia bersandar di dada Yesus. Rasul Kasih ini dalam Injil Yohanes dan surat-suratnya banyak berbicara tentang kasih, dan hari ini juga ada tentang kasih yang diajarkan. Dari 3 ayat yang kita pelajari ini, saya akan memberikan judul berdasarkan kata-kata yang kita temukan di sini. Berjalan bersama dalam kebenaran. Berjalan bersama dalam kebenaran. Jadi kita akan mempelajari arti berjalan bersama dalam kebenaran. 2 Yohanes ini, kalau kita lihat satu pasal ya. Ini meskipun singkat, tapi kita akan diajarkan bagaimana hidup sebagai umat Allah. Umat Allah ini harus solid, harus bersama, berjalan bersama dalam kebenaran. Sehingga ketika kita mempelajari surat Yohanes ya, yang kedua ini, ya, kasih sesama kita semakin erat. Amin. Ya, saya ingat yang berapa kali kita gereja, di gereja karismatik, jumlah anggota jemaat banyak. Tetapi setiap saya duduk kiri kanan saya nggak kenal, karena saking banyaknya ya. Besok hari Minggu beda orang lagi, banyak yang nggak kenal. Jadi tidak ada chemistry, tidak ada kedekatan yang erat, berjarak. Padahal duduknya tidak berjarak. Saya tidak bilang, Bapak Ibu, salam kiri kananmu, katakan aku mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Itu jadi apa? Hanya formalitas. Ya.
Bapak Ibu pernah merasakan seperti itu kan? Nah, itu kita sama-sama begitu. Tetapi dengan mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, firman Tuhan, ya hubungan kita satu dengan yang lain semakin erat. Ya, ada saudari kita Elviana dari GBA di Nias. Ini satu keluarga kita. Ya, nanti kita kasih lagu spesial ya. Pasti di sana sudah dinyanyikan juga. Selamat datang, selamat datang. Supaya kita semakin erat satu dengan yang lain. Jadi Rasul Yohanes di ayat yang pertama dikatakan dari penatua, Yang penulisnya menyebut penatua. Di gereja-gereja ada jabatan penatua. Kalau GBA pakai gembala saja. Tua-tua, panggilan orang Yahudi, tua-tua, penatua. Orang Yunani bilang penilih, pengawas, mengamat-amati dengan seksama. Ya. Saya lebih senang dipanggil gembala karena itu Yesus ya, mengajarkan mengenai penggembalaan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Ya. Jadi gembala agung adalah Yesus dan para gembala. Ini para gembala akan mendapat nanti mahkota kemuliaan. Jadi kalau penulis surat ini menyebut dirinya penatua, ya ini Rasul Yohanes. Kenapa dia menulis ya surat Yohanes yang pasal kedua ini? Karena banyak ajaran-ajaran sesat, gnostik, ya, ajaran-ajaran palsu yang mengatakan Yesus itu, ya. Yesus itu bukan Allah. Oh, kita kasih tunjuk ayat Allah. Oh iya, Allah kecil, minor, God, Allah kecil, ya, major. God itu Allah Bapa. Nah ini banyak ajaran-ajaran seperti itu bergentayangan di abad pertama di dalam kehidupan jemaat mula-mula, sehingga perlulah surat-surat Yohanes dikeluarkan. Ya, pada masa awal Roma Katolik berdiri, seorang pria bernama Arius berkata, Yesus itu tidak ilahi seperti Allah Bapa, serupa tapi tak sama dengan Allah Bapa. Kemudian dibuatlah satu muktamar, Konsil Nicea 313. Nah, konsil itu kemudian menolak ajaran Arius dan berkata, ya, bahwa Yesus itu Allah yang sejati, satu hakikat dengan Bapa. Ya. Ada yang bertanya, ya, kalau Bapa, Yesus, Roh Kudus sama-sama menciptakan, berarti Bapa mau menciptakan alam semesta, kok perlu bantuan Yesus? Berarti Bapa tidak maha kuasa. Ini pertanyaan kamu. Jadi maksud kamu yang bertanya itu, Tritunggal ini harus pecah kongsi. Ya, Bapa mau menciptakan, nggak mau Roh Kudus juga nggak bisa begitu. Karena Allah, Yesus, Roh Kudus satu hakikat, satu pikiran, kehendak, perasaan. Jadi semuanya sama-sama mencipta, begitu. Bukan berbeda-beda. Jadi orang Kristen diingatkan oleh Rasul Yohanes tentang bahaya ajaran sesat. Bagaimana menghadapi, harus berjalan bersama-sama kita dalam kebenaran. Dulu GBA berasal dari GBII, Gereja Baptis Independen Indonesia. Sekarang GBIA. I-nya itu untung bukan Indonesia. Karena akan membuka kemungkinan GBIA ada di luar negeri. Katanya sudah siap merintis di Jepang, GBIA. Nanti kongres di Bandung atau di mana bisa ada GBIA di Timor Leste, GBIA di Jepang, GBIA di
Singapura, ya. Nanti kalau saya pikir di Batam ini strategis dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia. Ya, mungkin nanti ada hamba Tuhan yang kita utus dari sini yang terpanggil. Ya, Alvan mau kemana? Mau di Batam atau mau di Singapura atau mau di ini? Ya. Nanti kalau ada yang di Singapura, kita support, amin. Jangan 1 juta biaya itu di sana. Bagaimana supaya kita bisa kuat? Pasti ada Tuhan akan menolong. Jadi GBIA ini dulu dari GBII, tapi GBII percaya one save always save, sekali selamat tetap selamat. Tidak bisa murtad, tidak bisa meninggalkan Tuhan, begitu. Akhirnya GBIA separasi keluar dan menciptakan GBIA. Kita harus berjalan bersama-sama dengan orang yang sama-sama dalam kebenaran. Kalau tidak dalam kebenaran, pisah. Kalau di sini ada yang mempercayai yang tidak alkitabiah, kita harus apa? Kita harus tegur, kita kasihi, begitu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, berjalan bersama dalam kebenaran itu penting. Ya, Efesus 4 ayat 5 berkata, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Kita bersama-sama dalam kebenaran, bukan bersama-sama dalam satu sinode, bukan bersama-sama dalam satu organisasi, sehingga kita kekristenan universal, satu tubuh seluruh dunia, karena diikat oleh sistem, diikat oleh organisasi, oleh tata cara. Bukan, kita tidak bersatu dalam sistem, tidak bersatu dalam organisasi, tapi kita bersatu, kita bersama-sama dalam kebenaran. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan, 1 gereja lokal masing-masing, gereja lokal independen, otonom masing-masing, tetapi bersama dengan semua gereja lokal lainnya, bersama yang sama-sama dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu akan menciptakan komunitas. Orang benar akan berkumpul dengan orang benar. Amin. Orang percaya akan berkumpul dengan orang percaya lainnya. Berkumpul di mana? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, itu jemaat. Jemaat artinya harus orang benar, ada dalam kebenaran yang alkitabiah, kebenaran yang tahan uji, kebenaran yang bisa diargumentasikan dengan akal sehat, bukan dengan emosi. Jadi yang berkumpul hari ini orang benar, amin. Iya, karena kita cinta kebenaran. Kalau nggak cinta kebenaran pasti nggak tahan, panas di sini. Panas. Kursinya keras. Iya. Bentar-bentar, aduh, agak digeser dikit. Kalau yang mau empuk banyak. AC-nya, sound systemnya. Tapi kebenarannya, aduh, saya nggak jamin. Tapi orang yang cari kebenaran, yang mau melayani, tadi pemusik melayani, tanpa mencari upah, pasti ada di gereja yang benar. Jadi yang mengumpul di sini orang-orang yang suka kebenaran. Ini satu server, namanya istilah sekarang, satu frekuensi, begitu. Jadi gagasan atau ide besar dalam surat Yohanes yang kedua adalah berjalan bersama dalam kebenaran. Kenapa kita berjalan bersama dalam kebenaran? Kita akan membaca di ayat pertama sampai yang ketiga, Yang pertama, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi kita berjalan dalam kebenaran bersama-sama oleh karena identitas kita, oleh karena siapa diri kita,
kita, sehingga kok kita ini bisa berjalan bersama dalam kebenaran. Dikatakan dari penatua kepada ibu yang terpilih. Ini siapa ibu? Penatuanya sudah ketemu, Rasul Yohanes. Ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Jadi Rasul Yohanes mengirim surat kepada ibu yang terpilih. Ibu yang terpilih tinggalnya di mana? Ibu yang terpilih tinggalnya di Asia Kecil. Ya. Surat Yohanes diberikan kepada jemaat. Jadi kata ibu itu menunjuk kepada jemaat lokal. Jemaat itu dalam bahasa Yunani dia punya gender feminin, wanita. Makanya jemaat sering disebut mempelai perempuan. Ya. Jadi Alkitab sering menggunakan kata benda feminin, ya, kepada umat Allah, kepada jemaat, ya, seperti anak perempuan, mempelai. Nah, jadi Rasul Yohanes mengirimkan surat kepada jemaat lokal dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran. Anak-anaknya siapa? Anggota jemaat lokal. Kita anak-anak Allah. Secara rohani kita diadopsi, anak adopsi. Kita bukan anak secara jasmani, bukan. Darah daging saya berbeda dengan bapak ibu jemaat semua, tetapi kita sama secara rohani. Lahir dari apa? Dari atas, bukan lahir dari rahim ibu yang sama. Kita lahir dari atas. Disitulah kesamaan kita. Kita diangkat, ya, menjadi anak adopsi, sehingga kita memiliki status anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, kita memiliki status anak-anak Allah dan berkumpul dalam jemaat lokal. Ini posisi yang istimewa di dalam Kristus. Ini posisi yang istimewa. Kita menjadi bagian dalam keluarga rohani. Amin. Anak-anak Allah harus berkumpul. Ya. Saudari Elpiana, ya, masih muda, tapi sudah mengasihi tubuh Kristus. Apakah jaminan kalau orang GBIA ketika merantau akan masuk ke GBIA? Tidak. Ada beberapa orang GBIA yang dari Pondok Gede, ya. Ada beberapa orang GBIA yang pernah dari Bogor. Susahnya minta ampun kalau diajak berjemaah. Ada orang GBIA dari Grape. Susahnya minta ampun untuk kumpul berjemaah. Jadi kalau seseorang merasa saya anak Allah, saya mau ketemu sama-sama anak Allah yang dalam kebenaran. Di mana? Oh, jauh gerejanya saya datang. Amin. Bukan jauh, saya live aja lah. Ini konslet. Kamu itu live kebaktian kalau tidak ada tubuh Kristus yang aktivitasnya di situ. Kalau ada, kamu tidak ikut, berarti kamu apa? Tidak mengasihi tubuh Kristus. Kau berkata aku mengasihi Tuhan, tubuh Kristus ada. Tubuh Kristus secara rohani kamu nggak datang. Oh, kamu hanya retorika, hanya lip service. Asial Piana datang. Tinggal di mana? Bentar, masih mengisi ya Pak Daniel. Iya. Banyak gereja di situ, tetapi memilih ke sini. Ya. Ada dari GBA di Sabu, akhirnya ke sini. Ya cuma minta doakan ya Pak, supaya saya bisa datang. Pas kalinya bisa datang, Pak nggak ada motor. Kan ada angkutan umum, Pak, ini banyak-banyak masalah. Tetapi kalau kita menyadari, saya mau berjalan bersama dalam kebenaran, karena apa? Status anak Allah.
ya saya harus berjalan bersama dengan anak Allah. Kumpul di mana? Itu di jemaat lokal. Jangan sembarang di jemaat lokal. Belum tentu itu anak Allah, belum tentu hidup dalam kebenaran, belum tentu diselamatkan. Hanya Kristen formalitas. Ya. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 juga dikatakan, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi orang Kristen adalah orang yang mengetahui kebenaran. Ya, karena kita mengenal Yesus Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan belasan tahun, puluhan tahun jadi orang Kristen gak ngerti apa-apa. Ini orang Kristen. Orang Kristen. Dari kata Christianos, little Christ, Kristus kecil. Jadi seperti anak saya si King David, saya ini Lambok senior, King David Lambok junior. Mirip nggak? Harus mirip. Iya. Like father, like son. Kalau mau kenal Pak Nababan kayak bagaimana, yang belum kenal bisa lihat anaknya. Bisa kurang lebih bapaknya seperti ini, begitu. Jadi orang Kristen, Kristianos akan seperti ya Kristus, karena dia Kristus bagaimana? Kristus itu kebenaran, tidak ada tipu daya, tidak ada dusta, hidup dalam kekudusan, ya, kebenaran. Jadi orang Kristen, ya, orang yang tahu kebenaran, cinta kebenaran, semangat cari kebenaran, bukan jadi orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa, apalagi nggak ngerti, yang nggak yakin kepastian masuk surga. Jadi semua orang yang mengetahui kebenaran akan mengasihi di dalam kebenaran. Kita harus mengasihi sesama kita, bukan karena faktor emosi, faktor kedekatan suku, sama-sama kolonial. Sama-sama kolonial, saling mengasihi, tapi sama yang Horas. Nggak boleh begitu. Horas sama Horas mengasihi, Horas sama kolonial saling mengasihi, sama Kawanua juga. Ini Bapak Renner, Kawanua istilahnya ya Pak. Orang Manado sama orang Tionghoa saling mengasihi. Ya. Karena itulah kebenaran. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi sesamamu. Bukan kasih yang primordial, bukan kasih karena emosi. Nah itulah mengasihi dalam kebenaran. Bukan aku saja mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi kasih dan kebenaran itu tidak terpisahkan. Mereka yang mengenal Allah yang adalah kasih akan mengasihi. Amin. Karena Allah telah mengasihi mereka. Yang kedua, mereka yang mengenal kebenaran dalam Yesus akan mengasihi sesamanya yang hidup dalam kebenaran. Mengasihi sesama hidupnya dalam kebenaran. Jadi jika kita percaya kepada Yesus, mari bergabung. Yang percaya kepada Yesus, mari bergabung dengan komunitas gereja yang orang-orangnya mengasihi dalam kebenaran. Ya, mengasihi dalam kebenaran, bukan mengasihi sama-sama pengusaha, ya, sama-sama punya bisnis, sama-sama apa? Sama-sama orang-orang yang berpendidikan, latar belakang bukan. Itu tidak mengasihi dalam kebenaran, ya. Jadi bergabung dengan gereja yang jemaatnya mengasihi, bukan primordial, tapi mengasihi dalam kebenaran. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar mengetahui kebenaran? Ya, kalau kita ingin bukti apakah kita benar-benar mengetahui kebenaran, ya, maka kita mengasihi saudara-saudara kita di dalam Kristus di gereja lokal. Ya. Jemaat yang ada dalam kebenaran pasti saling mengasihi di gereja lokal.
Apakah kita bisa mengasihi orang yang berbeda? Ya, kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita bisa saling mengasihi karena Yesus akan membantu kita mengasihi. Apakah ada di ruangan ini yang sulit untuk mengasihi? Ya, karena ada perbedaan, karena ada pernah gesekan. Ya. Apakah Bapak Ibu mengasihi saya? Amin. Karena saya dengar teman-teman saya ditentang sama jemaatnya. Waduh, ketika lagi khotbah, interupsi Pak. Jangan sampai saya lagi khotbah, Bapak Ibu ada yang interupsi ya. Terus ada seorang ibu bilang, kan lagi khotbah, jangan interupsi. Sesudah khotbah aja baru. Kalau nggak suka, nggak setuju, sesudah khotbah. Ini karena apa? Kalau kita ya hidup dalam kebenaran, pasti kita akan mengasihi pemimpin. Amin. Pemimpin akan mengasihi jemaat. Oh, saya tidak perlu gengsi-gengsi mengasihi. Ya. Saya tidak hanya mengasihi mereka yang sudah melayani atau mereka yang sudah lama. Semua saya kasihi. Begitu. Itu tandanya benar. Itu tandanya kita benar. Amin. Itu tandanya kita benar. Jadi mari mengasihi. Ya, bukan sekedar emosi, tetapi komitmen. Karena Yesus mengasihi, saya juga menyerupai Yesus akan mengasihi, akan melayani satu dengan yang lain. Ya. Cara praktisnya, ya, kita mengunjungi mereka yang sakit. Ya. Kita mendoakan. Ya. Ada kita kumpul-kumpul di sini. Ada yang menyediakan makanan. Ada yang memberi tumpangan mobil untuk mereka yang mau ke sini. Ya. Tidak saling iri hati ketika yang lain sukses, tidak menjatuhkan ketika yang lain sedang bersedih. Ya. Ada yang memberikan waktu untuk apa? Untuk mengakrabkan kepada orang-orang yang baru datang. Kalau setelah pertemuan jemaat, ya, kadang saya ngobrol akrab dengan panitia. Kemudian saya switch lari ke kaum ibu. Kemudian saya switch ke orang baru. Saya memberikan waktu saya agar apa? Agar semua bisa saya perhatikan. Mumpung masih terjangkau. Kalau nanti sudah 200, 300, bagaimana? Udah nggak mampu. Kalau saya nggak mampu, harus siapa? Harus kita yang apa? Saling menjangkau. Itulah cara-cara praktis. Ada yang mengajak keluarganya, ya kalau Ibu Dania mengajak keluarganya jauh-jauh di Botania, ya. Ada yang aktif menginjil. Nah, itu banyak kalau mau diteruskan. Ada yang bantu menggendong anak-anak, merawat anak-anak. Jadi mengasihi itu harus komitmen di tempat ini. Ya. Jangan kita hanya menekankan kecerdasan, pengertian yang alkitabiah, ya. Tetapi pengertian yang alkitabiah kalau tidak ada prakteknya bisa jadi apa? Bisa jadi orang-orang munafik seperti ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi. Mereka mengetahui firman Allah, saking taunya Taurat pun ditafsir, diekstrak lagi menjadi Talmud. Talmud diekstrak lagi, ditafsir lagi menjadi Gemara, Mishnah. Wah, hebat sekali. Tetapi apa? Mereka adalah orang-orang yang hanya bisa mengkritik. Oh, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan. Loh, melihat orang berdosa malah apa?
malah meninggikan diri dan merendahkan. Tetapi di sini kita harus komplit. Nah, doktrin kebenaran kita kuat dan kasih juga ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah saling mengasihi di tempat ini, lakukan lebih lagi. Terus jalani bersama-sama. Bersama-sama. Dunia akan mengetahui bahwa kita adalah murid Tuhan oleh karena kita hidup di dalam kasih. Mari saling memotivasi untuk berjalan bersama-sama dalam kebenaran dengan mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian di ayat ketiga, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Di sini kita temukan ulang-ulang kata kebenaran, ulang-ulang kata kasih. Jadi ada lanjutan dorongan yang diberikan Rasul Yohanes. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita. Kasih karunia dari Allah Bapa yang memberi kita apa yang tidak bisa kita peroleh sendiri. Kasih karunia-Nya berlimpah. Dia memberikan hujan, Dia memberikan matahari bukan hanya kepada orang baik, tetapi juga kepada orang jahat. Itu disebut anugerah umum. Common grace semua punya. Tapi yang namanya anugerah khusus, special grace, ya, ada rahmatnya yang tak terbatas, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kenapa kita bisa damai? Ya. Jangan berpikir damai yang sepele. Oh, saya bisa damai karena tabungan saya lagi penuh, aset saya ada, anak saya baik-baik, pekerjaan saya baik-baik. Itu damai yang sepele. Damai yang sebenarnya adalah ketika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan dari murka Allah yang besar. Kalau itu sudah beres, mau ekonomi gonjang-ganjing, ya harga saham anjlok, harga BBM katanya Indonesia hanya bisa stok 2 minggu, nanti harga ekonomi meroket. Kalau damai dengan Allah sudah kita dapatkan dari murka besar, kita tetap tenang. Karena apa? Kalau urusan sama Allah udah beres, pasti Allah akan menyertai kehidupan kita. Kalau kita nggak beres dengan Allah, wah ngeri. Kita hidup di dalam penghakiman, hidup di dalam kesusahan. Jadi kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus akan menyertai kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, menghapus murka Allah luar biasa di dalam pengorbanannya, dan kita menerimanya. Jadi Yesus adalah Raja dan Juru Selamat yang dijanjikan. Yesus itu sejajar dengan Allah Bapa dalam keilahiannya, yang co-existence, co-equal, co-eternal. Jadi bukan lebih rendah, tapi co-equal, sederajat. Tidak ada ini mayor, minor, tidak ada submission, tidak ada co-equal, co-existence. Sama-sama tak berawal, tak berakhir, sama-sama naturnya Allah. Co-eternal, sama-sama kekal. Jadi Yesus itu bukan Mikael, Yesus itu bukan malaikat, Yesus itu Allah. Karena Ibrani mencatat Yesus lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada Musa, lebih tinggi daripada imam besar Harun, lebih tinggi daripada malaikat. Ya.
Karena dia adalah sehakikat dengan Allah. Yesus datang dalam daging untuk menyelamatkan kita melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Jadi ini yang namanya apa? Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa dan Yesus Kristus ini tidak akan bisa dipisahkan. Kita belum mengenal kenapa Yesus disebut anak. Kenapa Yesus disebut anak? Ya, ini bahasa antroposentris, bahasa yang bisa dipahami manusia. Karena Yesus ini lahir ke dalam dunia, namanya lahir. Ya, kita mengenal istilah anak, tetapi bukan dikandung daripada rahim Maria, dikandung daripada Roh Kudus, hanya meminjam rahim Maria. Makanya dia tidak punya ari-ari itu bahasa medisnya uterus ya. Jadi walaupun Yesus punya ari-ari, dia tidak makan dari manusia berdosa. Dia tidak dapat nutrisi dari mamanya, karena dia dikandung oleh Roh Kudus. Kalau dia sebagai anak tetapi makan nutrisi dari orang berdosa, tidak bisa disebut anak lagi, karena sudah terkontaminasi dan masuk dalam keturunan keturunan Adam dan Hawa, keturunan orang berdosa. Tetapi Yesus Kristus dia sehakikat dengan Allah, tapi disebut anak karena Yesus datang dalam daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jadi oleh karena Allah, oleh karena Yesus Kristus, identitas kita telah dibentuk. Jadi kita hidup dalam kebenaran, kita bisa mengasihi bukan karena kita mampu. Kalau soal mampu ini sulit. Anak akan sulit mengasihi orang tua karena perkataan orang tua kadang melukai hati anak. Saya baca di sebuah media sosial, seorang anak ketika dia sudah besar, dia seorang psikolog yang bilang, "Mama tahu waktu kecil Mama jambak rambut saya." Itu aja masih diingat-ingat. Anak-anak bisa ingat. Akan sulit anak-anak mengasihi orang tua, akan sulit seorang suami mengasihi istri, istri mengasihi suami ketika ada sesuatu yang menggores terlalu dalam. Tetapi ketika kita bisa, ini karena apa? Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari terus berjalan bersama dalam kebenaran. Oleh karena identitas kita adalah anak Allah, dan anak Allah berkumpul di dalam kebenaran, saling mengasihi. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena rahmat-Mu yang besar mengakhiri hidup kami melalui Injil Yesus Kristus, dan kami mengasihi Injil, kami mengasihi keselamatan yang Kau tawarkan. Kami bersuka cita sehingga kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kami memilih untuk berkumpul di tempat ini. Kami memilih bukan hanya sekedar berkumpul, kami mau berjalan bersama-sama dalam kebenaran, setia dalam kebenaran, mengasihi satu dengan yang lain tanpa ada keberatan-keberatan duniawi. Karena kami satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kiranya semua yang kami lakukan ini oleh karena Tuhan sendiri dan kami menyadarinya, sehingga kami bisa terus berkomitmen mau terus menyerupai Tuhan Yesus dalam kebenaran dan mengasihi dalam kebenaran. Tuhan tolong kami biar dunia melihat kami adalah murid Kristus, oleh karena kami hidup saling mengasihi. Inilah doa kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Karena kita sistem tertutup, maka yang belum jadi jemaat ya bisa menyaksikan apa yang kami lakukan hari ini, dan
Saudari Elviani masih tunas jemaat Grade ya. Ya. Jadi masih sama-sama, jadi bisa melakukan perjamuan. Ya, tapi apakah cawannya? Kami minta maaf. Cawannya kurang. Ini ada yang lucunya begini. Iya. Anggurnya kurang. Aduh. Iya, jadi ya biar bulan berikutnya Saudari Elviana bisa ikut ya. Baiklah, mari kita membuka buku Humnoe kita dari nomor 212. Pada kaki salib. Nanti saya akan meminta Bapak Diaken Renner membantu melayani jemaat perjamuan. Pada kaki salib 212. Nah, kunci D saja. Saya mengundang Pak Diaken untuk ke depan. Nanti pada bait kedua, anggur dan roti dan anggur perjamuan akan dibagikan. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat ke-23. Mari kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Berdoa bersyukur untuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Bapak Diaken Brenner akan berdoa mengucap syukur. Tuhan, Bapa kami dalam surga, puji syukur ya Tuhan, di mana kami kembali akan mengingat akan tubuh-Mu ya Tuhan, disalibkan ya Tuhan. Ini semua ya Tuhan dalam bentuk penyelamatan bagi umat manusia ya Tuhan, bagi mereka yang percaya ya Tuhan dan yang ditebus. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Semoga berkat keselamatan ya Tuhan boleh kami beritakan untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Bagi kami ya Tuhan. Amin. Demikian juga mari kita mengangkat cawan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk darah Kristus yang tercurah. Kami ditebus dengan darah-Mu yang mahal. Satu pengorbanan, satu demonstrasi kasih yang Kau berikan karena Kau begitu mengasihi kami. Siapakah kami Tuhan, orang berdosa sehingga Kau mengasihi kami. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu. Kiranya kami juga bisa mengasihi semua orang, bisa menerima semua orang. Kami mengasihi dalam kebenaran, melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, peliharalah jemaat di tempat ini. Tolonglah kami di tempat ini dalam pergumulan kami. Karena Engkau sudah memberikan rahmat yang terbesar, sudah memperdamaikan kami. Kami percaya penyertaan-Mu setia sampai kepada zaman akhir. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sembari cawan perjamuan dikumpulkan, kita melanjutkan pujian kita di ayat yang ketiga dan keempat. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ku ingat korbanmu. Memberikan panggilan bagi Bapak Ibu yang artinya sudah dijamah di gerakan Tuhan untuk maju ke depan menyatakan iman atau mau menjadi jemaat. Mari kita menaikkan pujian 170. Sebagai mana padaku, just as I am. Kiranya Bapak Ibu yang selama ini bergumul untuk menjadi jemaat dan menyaksikan pengajaran apa yang kami lakukan di tempat ini,
Marilah ayat yang kedua, marilah. Ayat yang terakhir, yang keenam. Amin. Ya. Stefani mau ikut? Baiklah, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Yakin membacakan fakta iman kita. Selamat siang Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan bacakan warta jemaat pada siang hari ini. Pertama kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari untuk kembali pada minggu yang akan datang kiranya dapat hadir bersama kembali di tempat ini. Berikutnya saya akan membacakan